Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Raharjo kembali di Padepokan Budi Raharjo. Topik kali ini dimulai tanpa kopi karena saya udah 2 kali pagi ini. Pagi ini aja udah 2 kali ngopi. Siang ini nanti mau ngopi lagi atau siang atau sore ya. Jadi saya tahan dulu. Oke, topiknya topik serius. Harusnya pakai kopi. Yaitu harga proyek IT, harga sebuah proyek IT itu sebetulnya seperti apa? Harga produk IT itu seperti apa? Jadi ceritanya ini sekarang lagi rame atau lagi viral ya. Ada satu proyek pengadaan di sebuah institusi pemerintahan, pengadaan sistem email seharga 6 miliar. Nah, banyak kemudian orang yang mengatakan, wah itu mahal segala macam. Nah, ini nanti kita bahas deh satu itu. Yang kedua, ini ada juga kemarin yang nanyakan, Pak, kalau saya diminta untuk mengembangkan sebuah aplikasi kayak gini, aplikasinya itu sebetulnya kayak POS ya, POS ada database, orang datang ke sebuah tempat segala macam, nanti ada keluar ininya orang yang hadir hari ini berapa, segala macam penjualan segala macam gitu-gitulah ya. Saya bilang, wah ini kayaknya pekerjaan sekitar 3 bulanan mungkin nilainya 75 juta gitu. Kata orangnya, saya kira harganya 10 juta. Nah itu sama, pernah juga ada orang yang pengen buat sistem kayak Tokopedia, dia punya budget 5 juta rupiah. Jadi orang berpikiran bahwa sistem IT itu murah ya, murah. Lebih murah dari membeli bakso gitu ya. Jadi memang gitu ya. Jadi sebetulnya sistem IT itu seberapa susah, seberapa mahal. Sama juga Pak Budi, ada orang nanya, Pak Budi kenapa SAP itu harganya mahal ya, SAP segala macam. Iya karena mahal dan kompleks dan segala macamnya gitu ya. Miliar-miliaran, iya gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu, gimana sebetulnya mengukur biaya sebuah proyek IT. Pertama, paling gampang itu konversikan tasknya itu atau scope-nya itu menjadi man days ya. Berapa man days yang diperlukan itu untuk dari segi SDM-nya. Ya, jadi hitung aja berapa itu bisa dilakukan. Nah itu aja biasanya udah besar ya. Terus nanti man days-nya, jumlah man days-nya, kemudian nanti dikalikan berapa harga man days programmer. Nah menurut Anda gaji programmer itu berapa? Ya tergantung dari daerahnya tentu saja gitu ya. Ya jadi man days. Yang kedua resourcesnya katakanlah tadi mau buat satu sistem email, komputasinya butuh berapa? Nah tentu saja itu bergantung kepada jumlah usernya ya. Jumlah usernya 1, 2, 3 atau 3 juta beda kan ya. Saya tuh selalu ngikurnya gini, kalau di bawah 2.500 tuh anything can be done. Jadi sangat gampang sekali. Nggak tahu 2.500 kenapa ya, rule of thumb saya itu 2.500. Yang sudah kalau sistem di bawah 2.500 itu cenderung gampang. Di atas 2.500 kecil ya, 2.500 itu udah mulai susah. Nah mulai naik lagi 10.000 lebih susah lagi. Nah saya lupa lagi scale-nya berapa. Tapi kalau yang jutaan tuh ya jelas susah sekali, bukan susah sekali. 10.000 aja susah. Jadi tadi ya 2.500 naik ke 5.000, 1.000 nih. Nah 64.000 tuh ada sesuatu hal yang juga membuat susah, karena 64.000 itu biasanya batas kalau kita bilang UID di sistem Unix misalnya itu kan 64.000 ya. Jadi kalau saya membuat sebuah sistem email 64.000 ya nggak bisa pakai Unix UID deh, harus pakai database gitu. Database juga tergantung database-nya mau ininya berapa ya. Dulu pernah ada percobaan untuk melakukan cracking di, saya lupa RC5 atau apa ya. Nah, itu database-nya aja yang segede-gedenya nggak bisa database-nya, karena itu cuma 32 bit. Dibutuhkan database yang mungkin bisa mengindeks di atas 128 bit. Nah ya jadi itu. Nah sekarang operation. Nah itu motor operation. Kalau kita mau punya data center sendiri ya segala macam ya, itu mahal. Ada teman saya yang running sebuah tempat ya data center, bayaran listriknya aja, listrik dan lain sebagainya, karena ada AC segala macam itu 2 miliar sebulan. 2 miliar sebulan, kebayang gak? Jadi tadi 6 miliar gak ada apa-apanya gitu. Kan harga Gmail murah, iya Gmail, Anda pikir kita membuat satu sistem institusi perusahaan dengan email Gmail yang gratisan, kalau Gmailnya besok ditutup berapa, gimana? Kan pakai AWS murah, iya. Anda cobain dulu deh pakai AWS ya, yang harganya murah, tapi nanti Anda scale-nya ya. Coba Anda membuat satu sistem email dengan 1 juta orang, silakan dicobain gitu ya. Kalau kayak gitu ya harganya berapa? Pasti super mahal ya. Tentu saja, adakah sistem email yang sistem IT yang di-inflate kan biayanya digede-gedein? Ada, tapi bukan ini ya. Jadi kalau Anda melihat itu harus fair lah ya. Tunjukkan harga sistem sebuah layanan IT itu ya ada harganya juga.
Saya kadang-kadang sering pusing ya dengan orang-orang yang merasa pakar gitu, tapi kemudian sebetulnya mereka nggak ngerti ya masalah scaling dari sebuah sistem IT ya, bahwa sistem IT itu kalau scale-nya besar harganya mahal. Kalau kita mau membuat sistem sendiri, layanan sendiri, punya layanan sendiri, in-house, punya data center sendiri, harganya mahal. Belum lagi nanti Anda melihara orangnya gitu. Jadi ada yang bilang, Pak itu kan harganya buat sistem email cuma 300 juta. Saya mau ketawa, 300 juta tuh untuk nyewa, bayar listrik aja kayaknya nggak cukup. Pak itu kan coba aja dihitung di Digital Ocean. Ya ampun ya. Jadi ya bisa lah ya Anda coba hitung. Nah, yang sudah menurut saya mahal ya sistem IT seperti itu. Tadi aja ya sistem point of sales ya yang paling murah sekalipun ya. Mungkin harganya menurut saya paling enggak 75 sampai 90 juta ya POS. Pak ini bisa dikerjain mahasiswa ya bisa, sok aja panggil mahasiswa untuk 5 orang, 10 orang. Oke, begitu dipakai untuk 2.500 nggak bisa. Karena kalau ditanya itu normalisasi database itu apa Pak? Nah, ya ampun, ya sudahlah ya sudahlah, nggak perlu kita diskusi lebih lanjut. Kan kita bisa pakai MongoDB segala macam. NoSQL, ya sudahlah ya. Jadi gitulah ya. Jadi banyak orang yang mencari ini hanya mencari ketenaran aja menurut saya, memviral-viralkan, mengejek-ngejek, tapi sesungguhnya dia sendiri belum pernah terjun mengerjakan sebuah sistem yang skala besar. Begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Budi sistem IT itu mahal, ya mahal gitu. Ya karena Pak Budi bergerak di bidang IT, iya gitu, ada konflik of interest. Enggak, tapi kalau kita ini ya hitung, jadi paling gampang tadi seperti saya sarankan tadi, hitung jumlah SDM-nya berapa untuk mengembangkannya ya itu, kemudian harga per SDM-nya berapa gitu ya untuk mengembangkan, melakukan support dan operasional itu juga hitung. Nah itu ya SDM 2, resources yang dibutuhkan itu berapa, komputasinya berapa, bulanannya berapa, ininya berapa, kelanjutannya berapa. 3, kalau mau in-house tentu saja mau sendiri ya di rumah sendiri segala macam, pasti menyediakan data center segala macam yang menurut saya itu kalau untuk ada kebutuhan misalnya memang ya kebijakan dari ini segala macam, iya boleh harus, nah tetapi perlu diingat harganya mahal karena Anda harus menyediakan listrik, ruang data center, HVAC-nya segala macam. Biaya yang paling besar kemungkinan AC ya, kemungkinan ya pendinginan segala macam, suppression, fire control. Nanti kalau ada DC ya, data center Anda harus punya DRC, gimana Anda melakukan backupnya, synchronizingnya, fasilitas backup dan restore, tentang SOP-nya dan selanjutnya compliance dan seterusnya. Sehingga tidak serta-merta kita bisa menilai proyek IT itu mahal atau tidak tanpa punya data yang lebih detail dan lebih rinci, dengan hitung-hitungan yang lebih objektif. Begitu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.